Bayangkan sejenak, dunia tanpa buku. Semua pengetahuan hanya bertahan di ingatan manusia, hilang bersama mereka yang meninggal, tanpa pernah diwariskan secara utuh. Kita mungkin tidak akan mengenal sejarah, tidak akan pernah tahu bagaimana sains berkembang, bahkan tidak bisa belajar dari pengalaman orang lain. Inilah sebabnya buku menjadi salah satu penemuan paling penting dalam peradaban manusia. Buku adalah jendela dunia, sekaligus mesin waktu yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan pikiran orang-orang dari ribuan tahun lalu. Membaca buku bukan hanya soal menambah informasi, tapi soal memperluas cara berpikir. Misalnya, ketika kita membaca karya filsafat Marcus Aurelius dalam Meditations, kita belajar bagaimana seorang kaisar Romawi memaknai hidup dan menghadapi kesulitan. Atau ketika membaca Outliers karya Malcolm Gladwell, kita diajak memahami mengapa kesuksesan tidak pernah berdiri sendiri, tapi lahir dari kombinasi kesempatan, kerja keras, dan budaya. Buku-buku semacam ini membuka pikiran kita pada cara pandang yang lebih luas, jauh melampaui pengalaman pribadi kita sehari-hari. Ada pepatah bijak yang mengatakan, orang yang tidak membaca sama saja dengan orang yang tidak bisa membaca. Artinya, kemampuan membaca tidak ada gunanya jika tidak dipraktikkan. Karena lewat buku, kita bisa mempelajari kesalahan tanpa harus mengalaminya, memetik kebijaksanaan tanpa harus menunggu usia tua, bahkan belajar strategi hidup dari orang-orang besar yang sudah membuktikan langkahnya. Membaca juga melatih otak seperti halnya olahraga melatih tubuh. Ketika membaca, otak kita dipaksa untuk fokus, menganalisis, menyimpan, dan menghubungkan informasi. Berbeda dengan hiburan instan di media sosial yang seringkali cepat hilang, pengetahuan dari buku lebih mendalam dan tahan lama. Itu sebabnya orang-orang sukses di dunia selalu punya kebiasaan membaca. Warren Buffett menghabiskan sekitar 5-6 jam sehari membaca. Bill Gates selalu menyisihkan waktu untuk menyelesaikan puluhan buku setiap tahun. Bahkan Presiden Soekarno, sebelum menjadi pemimpin bangsa, adalah seorang pembaca rakus buku-buku politik, sejarah, hingga sastra. Lebih jauh lagi, membaca menumbuhkan empati. Saat membaca novel, kita masuk ke dalam kehidupan tokoh-tokohnya. Kita merasakan suka duka mereka, memahami cara mereka berpikir, dan akhirnya belajar bahwa dunia tidak hanya berputar pada diri kita sendiri. Inilah yang membuat membaca fiksi bisa memperhalus hati dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Namun, di era digital ini, tantangan membaca semakin berat. Informasi berseliweran begitu cepat, dan perhatian kita sering terpecah pada hal-hal singkat, instan, dan dangkal. Padahal, membaca buku membutuhkan kesabaran, fokus, dan konsistensi. Mungkin karena itulah, semakin sedikit orang yang mau duduk tenang 1 jam saja untuk membuka halaman demi halaman buku. Padahal, justru dalam kedalaman itulah kita menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh konten singkat, yaitu pemahaman utuh. Membaca buku juga punya dampak langsung terhadap kualitas hidup. Dengan banyak membaca, kita lebih pintar dalam mengambil keputusan. Kita lebih siap menghadapi tantangan. Bahkan, membaca bisa menjadi pelarian sehat dari tekanan hidup. Daripada melarikan diri pada kebiasaan buruk, membuka buku bisa jadi cara untuk menenangkan pikiran sekaligus memperkaya wawasan. Jangan bayangkan membaca harus selalu buku tebal atau ilmiah. Mulailah dari apa yang menarik. Suka bisnis, bacalah kisah-kisah pengusaha. Suka sejarah, nikmati cerita tentang peradaban kuno. Suka psikologi, baca buku tentang cara kerja pikiran manusia. Dari ketertarikan kecil itu, pelan-pelan membaca bisa menjadi kebiasaan yang melekat. Yang penting, konsistensi. Membaca 10 halaman per hari mungkin terdengar kecil, tapi dalam setahun bisa. Berarti lebih dari 3.600 halaman, setara dengan 10 hingga 12 buku. Bayangkan, hanya dengan meluangkan sedikit waktu setiap hari, kita bisa memperkaya diri jauh lebih besar dibanding orang yang tidak pernah membaca. Pada akhirnya, membaca adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Uang bisa habis, harta bisa hilang, tapi pengetahuan dalam kepala akan selalu menjadi bekal sepanjang hidup. Membaca mengajarkan kita untuk berpikir kritis, berempati, kreatif, dan bijaksana. Itulah mengapa orang yang gemar membaca biasanya mampu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jadi, kalau hari ini Anda merasa sibuk, cobalah sisihkan 15-30 menit untuk membuka buku. Jadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar hobi. Karena setiap halaman yang Anda baca, adalah langkah kecil menuju diri yang lebih kaya secara batin,
lebih luas wawasannya, dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Ingatlah satu hal, buku adalah warisan pikiran terbaik umat manusia. Dan dengan membaca, kita tidak hanya belajar dari satu kehidupan, tapi dari ribuan kehidupan yang pernah ada di dunia ini.